Pengamat sejarawan Arnold Toynbee mengatakan bahwa dari 21 peradaban yang pernah ada, 19 hancur bukan karena penaklukan dari luar, tetapi pembusukan moral dari dalam. Mengapa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia mengalami krisis multidimensi, mulai dari krisis politik, ekonomi, budaya, sosial, dan moral. Dan tak terkecuali bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Indeks persepsi korupsi kita masih sangat tinggi. Konflik horizontal masih mengkhawatirkan. Dekadensi moral masih berkelindang di dunia media massa kita. Tawuran pelajar, pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, miras, begal, dan berbagai macam bentuk amoral yang lainnya masih kita saksikan hari ini. Sebenarnya permasalahannya ada pada pendidikan karakter. Maka tidak ada cara yang paling ampuh untuk memperbaiki bangsa kita kecuali melalui pendidikan. Pendidikan yang menekankan pada pentingnya karakter atau pentingnya akhlak mulia. Namun sayangnya pendidikan kita hari ini masih terlalu kognitif oriented dengan menjadikan itu sebagai standar kesuksesan. Sementara afeksinya, akhlak mulia dan moralnya masih dijadikan suplemen tambahan semata. Tokoh pendidikan karakter yang ada di Indonesia, saya rasa Ahmad Dahlan bisa menjadi tipologi tokoh pendidikan nasional kita yang gagasan-gagasannya tentang pendidikan sangat menekankan adanya karakter bagi peserta didik, juga bagaimana ilmu itu diamalkan di dunia nyata. Siapa sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Muhammad Darwish di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya adalah Abu Bakar bin Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ahmad Dahlan tumbuh di Kampung Kauman dalam suasana yang religius. Ia tidak sekolah di sekolah negeri yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada saat itu, tapi beliau belajar langsung dari ayahnya, dari guru-guru yang ada di Kauman, Yogyakarta, dan daerah sekitarnya. Beliau juga pernah belajar sama seorang kiai, Kiai Soleh Darat di Semarang, dan di sanalah beliau bertemu dengan sahabatnya, yaitu Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji dan menetap beberapa tahun di sana untuk belajar ilmu agama. Di sanalah kemudian Ahmad Dahlan berinteraksi dengan pembaharuan, pemikiran pembaharuan yang ada di Timur Tengah seperti Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh Al-Afghani, dan lain sebagainya. Sekembalinya dari menuntut ilmu di Timur Tengah, Ahmad Dahlan kembali ke negerinya Indonesia untuk kemudian mengaplikasikan gagasan-gagasan dan ide-ide pembaharuan yang didapatkannya dari guru-gurunya. Kemudian beliau membentuk sebuah gerakan pendidikan yang ada saat itu menjawab tantangan pendidikan yang dikotomis, memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Maka pada tanggal 1 Desember 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah pertama yang diolah dengan sistem modern yang diberi nama dengan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Kemudian pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1333 Hijriah. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan bukanlah semata-mata sekolah, melainkan menjalani hidup sebagai guru dan murid. Semboyan inilah yang diajarkan kepada murid-muridnya agar menjadilah guru sekaligus murid. Menjadi guru berarti mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Menjadi murid berarti sosok manusia yang tidak pernah berhenti untuk belajar.
salah satu visi dari pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bagaimana menciptakan kiai yang intelek dan intelek yang ulama. Seperti nasihat beliau yang sering disampaikan kepada murid-muridnya, "Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah." Maksudnya adalah jadilah ulama yang berpikir maju dan jangan berhenti untuk kepentingan pengabdian kepada organisasi Muhammadiyah. Ada 3 hal yang menjadi inti poin daripada nasihat beliau. Yang pertama adalah kiai. Kiai mengandung pesan keislaman dan keulamaan. Yang kedua adalah kemajuan, mengandung pengertian bahwa kita harus ikut terlibat di dalam perubahan zaman, menyambut perubahan zaman tersebut. Dan yang ketiga adalah jangan pernah lelah untuk bekerja bagi Muhammadiyah, mengandung pengertian jadikan pendidikan itu sebagai kaderisasi di dalam berdakwah. Pendidikan harus diajarkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan pembelajaran, harus menuntut amal perbuatan. Maka tidak perlu ditambah jika belum mampu mengerjakan. Bagi Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup bagi pemeluknya jika tidak dipraktekkan. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya sangat menekankan kepada bagaimana ilmu itu diamalkan di dunia nyata. Maka ketika Ahmad Dahlan mengajarkan Quran surah 26 ayat 80, wa idza maridtu fa huwa yashfin, maka implementasinya adalah amal nyata berupa mendirikan klinik-klinik, rumah sakit, rumah untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kesusahan. Ketika Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka lahirlah kemudian balai pendidikan, sekolah madrasah yang memberantas buta huruf. Ketika Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un, maka implementasi daripada ajaran inilah melahirkan panti-panti dan rumah-rumah untuk fakir, miskin, dan yatim duafa. Oleh karena itu, pendidikan yang digagas oleh Ahmad Dahlan, bagaimana mengkombinasikan manusia secara utuh, mencerdaskan pikiran sebagai bentuk implementasi daripada mencerdaskan kognitif. Kemudian ilmu itu harus menjadi karakter dan kepribadian yang menjadi inti daripada afeksi seorang peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana ilmu itu menjadi amal yang nyata, bermanfaat bagi sosial dan lingkungannya, yang itu merupakan bentuk daripada psikomotorik pendidikan tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, di sini Ahmad Dahlan jauh sebelum Indonesia merdeka telah menggagas konsep pendidikan yang menekankan kepada 3 aspek: kecerdasan, kognitif, kemudian akhlak atau karakter, dan yang ketiga amal nyata atau kecerdasan psikomotorik. Sehingga kemudian lahirlah manusia yang sempurna, utuh, tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kemudian akhirat dan dunia disatukan, dikerjakan secara bersama-sama. Sehingga pendidikan selain belajar agama juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu umum. Tetapi ilmu-ilmu umum juga harus tetap dibimbing dengan ilmu-ilmu agama. Itulah gagasan konsep pendidikan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.